Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdi Fadatul Oledina with my ID number is 04. Here I will explain about the pros and cons of daring learning. Oke, langsung saja. Yang pertama ada introduction. In this digital age, online learning is becoming increasingly popular, especially since the COVID-19 pandemic changed the global education system. This method offers flexibility that allows students to learn anytime and anywhere with the support of technology such as Zoom and YouTube. Jadi, di era digital ini, pembelajaran daring semakin populer, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mengubah sistem pendidikan secara global. Metode ini menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja dengan dukungan teknologi seperti Zoom Meeting dan YouTube. Tapi di balik kelebihannya, pelajaran daring juga menanggapi tantangan besar. Dalam presentasi ini, aku akan membahas secara kritis kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring serta memberikan rekomendasi untuk membuat metode ini menjadi lebih efektif dan inklusif. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang advantage atau kelebihannya, atau kita bisa sebut ini adalah sebagai argumen pro-nya. Yang pertama ada flexibility time and place. Yang kedua ada technological support makes learning more interesting and interactive. Jadi intinya nih teman-teman, kelebihannya pembelajaran online ini punya banyak keunggulan terutama dari segi fleksibilitas. Jadi di mana siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terikat jadwal atau lokasi tertentu. Tapi selain itu, technological support makes learning more interesting and interactive. Selain itu, teknologi seperti Zoom atau YouTube bikin proses belajar jadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua ada disadvantages, yaitu ada limited direct interaction, technical constraints such as signal and devices. Selanjutnya ada the technology access gap among students. Di mana kesimpulannya ini, metode ini juga punya kekurangan ya teman-teman, seperti interaksi langsung yang terbatas. Yang membuat perkembangan kemampuan bicara seperti speaking jadi tidak maksimal. Yang kedua ada masalah teknis seperti sinyal buruk atau perangkat yang kurang memadai. Selanjutnya ada kesenjangan akses teknologi juga jadi isu besar karena nggak semua siswa punya fasilitas yang cukup. Yang selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan. Mohon maaf itu ada typo sedikit. Itu rekomendasi perbaikannya ada 3. Yang pertama ada strengthening technical support, adding interactive activities, lalu teacher training. Jadi, yang pertama itu ada strengthening technical support. Jadi, kita sebagai guru, jika menggunakan metode ini atau daring learning ini, kita perlu memastikan bahwa semua siswa punya akses ke teknologi dari internet dan internet yang memadai. Karena ini penting banget supaya nggak ada yang tertinggal selama proses pembelajaran. Yang kedua ada adding interactive activities. Itu adalah penambahan aktivitas interaktif seperti simulasi percakapan atau diskusi kelompok secara daring. Itu bisa membantu siswa melatih kemampuan berbicara mereka yang selama ini kurang terfasilitasi. Yang ketiga ada teacher training. Jadi kita sebagai guru itu juga perlu dilatih supaya bisa memotivasi siswa secara efektif meskipun hanya lewat layar. Dengan begitu mereka bisa menjaga semangat belajar mereka meskipun tanpa tatap muka langsung. Selanjutnya ada conclusion. Online learning has advantage such as flexibility and technological support, but there are also disadvantages such as limited interaction, technological constraints, and access gaps. With the right improvement, this method can be more effective and inclusive for all students. Jadi, menggunakan metode ini atau daring learning ini punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Tapi dengan penanganan yang baik atau right improvement, metode ini juga bisa membuat pembelajaran lebih efektif dan juga interaktif teman-teman. Oke. Maybe that's all I can say. Semoga yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.